Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah, pada episode berikut ini kita akan membahas hal yang sangat penting terkait dengan langkah-langkah umum pelaksanaan konvensi. Ketika kita berbicara tentang hak anak, pertanyaan penting bukan hanya apakah sebuah negara telah menyatakan setuju, melainkan apakah komitmen tersebut benar-benar mengubah kehidupan anak. Apakah anak lebih aman? Apakah layanan kesehatan lebih mudah dijangkau? Apakah sekolah lebih inklusif? Apakah anak yang mengalami kekerasan memperoleh pertolongan? Apakah suara anak dipertimbangkan dalam kebijakan yang menyangkut dirinya? Klaster pertama konvensi hak anak membahas langkah-langkah umum pelaksanaan. Klaster ini menjadi fondasi bagi seluruh hak anak. Karena hak yang tertulis tidak akan bermakna apabila tidak diterjemahkan menjadi hukum, kebijakan, anggaran, kelembagaan, data, sumber daya manusia, pelayanan, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Langkah pertama adalah memastikan bahwa seluruh peraturan dan kebijakan sejalan dengan konvensi hak anak. Setiap rancangan undang-undang, peraturan daerah, program pembangunan, tata tertib sekolah, prosedur pelayanan, bahkan keputusan administratif perlu diuji. Apakah kebijakan ini melindungi semua hak anak? Apakah potensi menimbulkan diskriminasi? Apakah kepentingan terbaik anak telah menjadi pertimbangan utama? Apakah anak yang terdampak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangannya? Namun, hukum saja tidak cukup. Pelaksanaan hak anak membutuhkan koordinasi. Kehidupan anak bersentuhan dengan banyak sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, perumahan, lingkungan hidup, transportasi, teknologi, ketenaga kerjaan, dan penegakan hukum. Apabila setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri, anak dapat tersesat di antara prosedur dan kewenangan. Karena itu, koordinasi harus memiliki tujuan yang jelas, pembagian peran, pertukaran data yang aman, mekanisme rujukan, dan pertanggungjawaban yang dapat dinilai. Anggaran juga merupakan ukuran keseriusan. Program yang baik tidak dapat berjalan tanpa pembiayaan yang memadai. Pemerintah perlu mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan untuk anak, kelompok anak mana yang telah terjangkau, dan siapa yang masih tertinggal. Anggaran untuk anak bukan hanya anggaran pada satu dinas. Ia tersebar dalam layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, ruang publik, transportasi, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, dan berbagai sektor lainnya. Data yang akurat sangat menentukan. Kita perlu mengetahui jumlah anak, keadaan mereka, hambatan yang dihadapi, serta perbedaan kondisi berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, wilayah, kondisi ekonomi, dan situasi lainnya. Data harus membantu menemukan anak yang belum terlayani, bukan sekadar memenuhi laporan. Pada saat yang sama, pengumpulan data harus menjaga privasi dan keamanan anak. Identitas korban kekerasan
anak berhadapan dengan hukum, atau anak dalam situasi rentan tidak boleh tersebar dan menimbulkan kerugian baru. Pelaksanaan konvensi juga membutuhkan tenaga profesional yang memahami hak anak. Guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat penegak hukum, pengasuh, jurnalis, petugas layanan publik, dan penyusun kebijakan perlu memperoleh pendidikan serta pelatihan yang berkelanjutan. Pengetahuan tentang hak anak tidak boleh berhenti pada hafalan pasal. Ia harus terlihat dalam cara bertanya kepada anak, menjaga kerahasiaan, membuat keputusan, menangani pengaduan, dan bekerja bersama keluarga. Anak dan masyarakat juga perlu mengetahui konvensi hak anak. Anak yang memahami haknya akan lebih mampu mengenali perlakuan yang tidak semestinya, mencari bantuan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Orang tua yang memahami hak anak akan lebih mudah membedakan antara pengasuhan dan pengendalian, antara disiplin dan kekerasan, serta antara perlindungan dan pembatasan yang berlebihan. Pengawasan independen menjadi bagian penting. Anak membutuhkan lembaga dan mekanisme yang dapat menerima pengaduan secara aman, mudah, cepat, dan ramah anak. Pengaduan tidak boleh dibuat rumit. Anak tidak seharusnya diwajibkan menceritakan pengalaman menyakitkan berkali-kali kepada banyak orang. Setiap laporan harus ditangani dengan menghormati martabat, privasi, keselamatan, dan kebutuhan pemulihan anak. Pelibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, media, dan organisasi anak juga diperlukan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pengetahuan dari lapangan, penelitian, pengalaman keluarga, serta pandangan anak dapat membantu memperbaiki kebijakan dan layanan. Partisipasi tersebut harus bermakna, bukan sekadar menghadirkan anak dalam sebuah acara tanpa memberi ruang untuk mempengaruhi keputusan. Ukuran keberhasilan akhirnya terletak pada perubahan yang dirasakan anak, bukan hanya berapa banyak rapat yang dilakukan, peraturan yang diterbitkan, atau program yang diluncurkan. Kita perlu melihat apakah angka kekerasan menurun, apakah akta kelahiran semakin mudah diperoleh, apakah anak penyandang disabilitas dapat mengakses sekolah dan ruang publik, apakah keluarga miskin memperoleh dukungan, dan apakah anak merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Pelaksanaan konvensi hak anak adalah proses yang terus-menerus. Kebijakan perlu dievaluasi, data perlu diperbaharui, pelayanan perlu diperbaiki, dan kesenjangan harus diakui secara jujur. Negara yang berpihak kepada anak bukan negara yang mengaku telah sempurna, melainkan negara yang terbuka terhadap evaluasi, bersedia mendengarkan anak, dan terus memperbaiki cara kerjanya. Hak anak menjadi nyata ketika komitmen berubah menjadi tindakan. Anggaran berubah menjadi pelayanan. Data berubah menjadi keputusan. Dan kebijakan menghadirkan rasa aman serta kesempatan yang setara bagi setiap anak. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan pada pembahasan klaster 1 ini terkait dengan langkah-langkah umum pelaksanaan konvensi anak dapat dipahami. Kita bermohon semoga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.